Hai guys, welcome back to my channel with me Mel. Apa kabar kalian semuanya? Seperti biasa, aku selalu berharap kalian dalam keadaan sehat dan happy selalu. Untuk kamu yang masih setia di channel aku ini, terima kasih. Dan untuk kamu yang sudah sering nonton video-video aku tapi belum subscribe channel ini, jangan lupa setelah kamu nonton video ini, ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan juga tanda lonceng notifikasinya supaya kamu tahu pada saat aku upload video terbaru. Terima kasih. Samina Imam yang pada saat itu berusia 34 tahun berasal dari Inggris, tepatnya di Cardiff. Samina merupakan wanita yang sangat anggun, bersahaja, dan cantik. Samina bekerja di Casco sebagai seorang manajer. Jadi Casco itu merupakan perusahaan retailer. Samina merupakan seorang pekerja keras. Dia juga harus sering memantau cabang Casco di kota-kota yang berbeda. Satu hari setelah Natal, Samina berencana akan mengunjungi keluarganya untuk merayakan Boxing Day. Jadi Boxing Day itu seperti kalau di Amerika, satu hari setelah hari Thanksgiving, ada namanya Black Friday. Jadi bisa dibilang itu merupakan hari sale atau hari diskon besar-besaran. Jadi di hari tersebut orang-orang pergi belanja bersama teman ataupun bersama keluarga. Samina tidak pernah tiba di rumah orang tuanya di Essex. Keluarga Samina mulai cemas karena Samina tidak bisa dihubungi. Samina tidak pernah seperti itu, dia selalu tepat janji dan selalu kasih kabar. Keluarga Samina langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Polisi pun langsung melakukan investigasi dengan mendatangi tempat kerja Samina. Polisi mewawancarai rekan kerja Samina dan menanyakan kapan terakhir bertemu dengan Samina. Jadwal kerja Samina di malam Natal sampai jam 4 sore. Setelah meninggalkan tempat kerjanya, Samina terlihat di CCTV berhenti di toko M&S, sedang membeli sebotol koktail Bellini. Tidak ada yang mengetahui kemana Samina pergi setelah meninggalkan toko tersebut, hingga ditemukan adanya bukti yang mengatasnamakan Samina memesan kamar di salah satu hotel di Birmingham. Samina sempat menelpon kakaknya, menanyai kabar ibunya. Samina memberitahu kakaknya kalau sehari setelah Natal, dia akan mengunjungi keluarga besarnya. Kakaknya Samina menyadari kalau nampaknya Samina itu tidak seorang diri ya pada saat dia berbicara di telepon. Dia mendengar ada orang yang sedang berbicara dengan Samina. Keluarga Samina semakin cemas karena belum mendapatkan kabar mengenai Samina. Sudah 11 hari Samina belum ditemukan juga. Hingga tepatnya pada tanggal 4 Januari 2015, ditemukan mobil BMW milik Samina terparkir di daerah Bedfordshire. Letaknya sekitar 3 jam dari Cardiff, tempat tinggal Samina, dan sekitar 1,5 jam dari hotel yang dipesan atas nama Samina. Polisi pun langsung melakukan investigasi atas mobil yang ditemukannya. Semua nampak bersih dan tidak adanya bukti-bukti yang mencurigakan. Hingga terdapat satu kejanggalan terhadap jok mobil Samina. Samina ini kan tidak terlalu tinggi, sekitar 158 cm. Tapi posisi jok mobilnya nampak terdorong jauh ke belakang untuk pengendara yang berbadan tinggi. Sangat tidak mungkin Samina mengendarai mobil dengan posisi jok yang terdorong jauh ke belakang. Telepon seluler Samina juga tidak ditemukan. Polisi mengecek ke provider yang Samina gunakan hingga ditemukan percakapan antara Samina dengan seorang pria yang bernama Roger Cooper. Jadi tepat sehari sebelum Samina menghilang, yaitu pada malam Natal, Roger ini menghubungi Samina. Oh ya guys, jadi Roger ini merupakan rekan kerjanya Samina di tempat yang sama, yaitu Casco, dan Roger juga merupakan seorang manajer. Dari percakapan antara Roger dan Samina, nampak terlihat kalau Roger ini sangat marah dengan Samina. Jadi pada hari itu, Roger dan Samina bekerja di shift yang sama, dan mereka pun pulang kerja di waktu yang sama. Oh ya guys, sedikit info tentang Roger. Jadi Roger ini sudah punya kekasih yang bernama Susan Potts. Diam-diam Roger pun menjalin hubungan dengan Samina. Roger sering ngegombali Samina kalau dia akan meninggalkan Susan untuk Samina. Tapi ternyata
Roger tidak pernah meninggalkan Susan. Roger menyimpan rahasia tersebut. Setelah pulang kerja, Roger mengunjungi adik laki-lakinya yang bernama David di Leicester. Rumah David ini dekat dengan hotel di mana Samina check-in dan dekat juga dengan posisi di mana mobilnya Samina ditemukan. Roger juga bilang ke polisi kalau pada hari Natal, Roger mengirimkan pesan dan mengucapkan selamat Natal ke Samina. Ada kejanggalan yang ditemukan oleh tim investigasi, bahwa Samina tidak pernah tinggal di hotel yang dia pesan. Samina juga tidak pernah pergi ke tempat di mana polisi menemukan mobilnya. Jadi Samina itu pergi ke tempat David, saudara laki-lakinya Roger. Samina tidak pernah mengirimkan pesan mengucapkan selamat Natal ke Roger. Roger sendirilah yang kirim pesan itu. Ada bukti CCTV yang memperlihatkan bahwa David menggunakan mobil Samina. Davidlah yang memarkirkan mobil Samina di lokasi yang ditemukan tim investigasi. Polisi pun langsung melakukan investigasi ke kediamannya David. Tetapi mereka tidak menemukan Samina. Kondisi rumah David juga sangat berantakan. Jadi David ini merupakan seorang hoarder atau orang yang suka menimbun barang-barang di dalam rumah. Ada hal aneh yang ditemukan polisi. Polisi menemukan makanan dan minuman yang Samina beli di toko M&S. Dan semuanya itu tersimpan di kulkasnya David. Pada saat David diinterview oleh polisi, David beralibi kalau dia tidak kenal dekat dengan Samina. Tapi David pernah berjumpa dengan Samina sebanyak 2 kali. Jadi pada malam menghilangnya Samina, Roger dan Samina itu pulang kerja bersamaan. Ada bukti CCTV yang memperlihatkan bahwa Samina dan Roger pergi ke sebuah toko. Terlihat bahwa Roger keluar toko terlebih dahulu dan setelah itu Samina menyusul di belakangnya. Setelah itu mereka berencana untuk menghabiskan waktu bersama di salah satu hotel yang dipesan oleh Samina di Birmingham. Dan mereka tidak pernah tiba di hotel tersebut. David beralibi kalau Samina tiba-tiba datang berkunjung ke rumahnya sekitar pukul 5 atau pukul 6 sore. Pada saat Samina mengetuk pintu, David pikir itu Roger yang datang karena Roger bilang kalau dia ingin merayakan malam Natal di rumah David. Setelah dibuka pintunya, David kaget kalau yang datang adalah Samina. Samina bertanya kepada David, di mana alamat rumahnya Roger. Jadi Roger ini memang merahasiakan di mana dia tinggal. Mungkin karena Roger masih berhubungan dengan Susan. David mempersilahkan Samina masuk. David pun menawarkan secangkir teh buat Samina, tetapi Samina menolaknya. Samina terus-terusan mempertanyakan keberadaan Roger sampai membuat David kesal. Karena David tidak mau tetangganya mendengarkan percakapan mereka, dikarenakan tembok rumah David dengan tetangganya itu tipis, jadi mereka bisa mendengarnya. Karena David kesal, David pun langsung spontan membekap Samina dengan obat bius, dan Samina pun langsung tepar. Memang ini agak aneh ya, sepertinya David sudah mempersiapkannya. David pun panik, pucat karena menurut alibinya, dia tidak bermaksud membunuhnya. Dia hanya ingin menutup mulut Samina yang terus-terusan tidak sabar menunggu Roger dan terus-terusan menanyai alamat rumahnya Roger. Sambil berkata, seharusnya Roger bertemu saya di hotel yang sudah dipesan, tapi dia tidak datang-datang. Jadi sepertinya memang Samina sangat kesal dengan Roger. Karena panik, dia menelpon temannya yang bernama Ben untuk membantu David memusnahkan tubuh Samina. Ben pun datang ke rumah David untuk mengambil mayat Samina. Setelah itu, David sudah tidak tahu menahu lagi mengenai keberadaan Samina. David dan Roger ditahan pada tanggal 7 Januari karena adanya kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan tim investigasi. David memberikan keterangan kepada polisi kalau Roger tidak mempunyai hubungan dengan Samina. Tim investigasi menemukan ada sebidang tanah milik Roger dan lahan tersebut tidak digunakan untuk bercocok tanam, hanya ada seperti kayak gundukan. Dan setelah polisi menggali gundukan tersebut, ditemukan ada kain dan di dalam kain tersebut ada tubuh Samina. Orang tua Samina sangat syok akan penemuan mayat Samina. Hasil otopsi menunjukkan bahwa sekujur tubuhnya diikat dengan tali dan mukanya dibekap dengan plastik. Ditemukan scarf yang masih terlilit di lehernya Samina.
Terdapat kartu nama Samina yang sudah terbakar. Kematian Samina disebabkan oleh kloroform atau cairan kimia yang digunakan untuk obat bius. Selain itu juga ditemukan ada unsur arsenik di dalam tubuhnya. Roger dan David ditahan atas kecurigaan keterlibatan pembunuhan Samina. Dan sepertinya ini bukan merupakan suatu kecelakaan, melainkan semuanya sudah direncanakan oleh David dan Roger. Nampaknya pada saat Roger dan Samina menuju ke hotel yang mereka sudah pesan, Roger dan Samina singgah ke rumahnya David untuk memperkenalkan Samina kepada David. Setibanya Samina di tempat David, mereka membius Samina dan membunuhnya. Adapun kecurigaan polisi, kemungkinan Roger takut hubungannya dengan Samina diketahui kekasihnya Roger, Susan. Jadi, sebelum ketahuan dihabisi saja terlebih dahulu. Ada temuan mengenai kloroform yang digunakan David dan Roger dipesan oleh David secara online di eBay dengan menggunakan komputer Roger 2 minggu sebelum kejadian. Ditemukan juga cellphone David yang sudah sebagian terbakar dan sebagian tidak. Setelah di-scan, polisi mendapatkan informasi dari hasil percakapan Roger dan David. Jadi mereka sudah lama mencoba untuk membunuh Samina, tapi baru kali ini yang berhasil. Selain Roger sudah memiliki kekasih yang bernama Susan, dan Roger juga berselingkuh dengan Samina, Roger juga memiliki kekasih lainnya di tempat kerjanya, sampai sempat hamil dan mereka memutuskan untuk menggugurkan janinnya. Jadi Roger memiliki 3 kekasih yang semua sudah termakan rayuan gombalnya Roger. Masih belum diketahui motif pastinya Roger dan David membunuh Samina. Kemungkinan khawatir kekasih pertamanya akan mengetahui atau Roger akan dipecat dari tempat kerjanya secara kan mereka bekerja di tempat yang sama sebagai manajer dan dilarang menjalin hubungan sesama karyawan. Hingga pada tanggal 30 Oktober, pengadilan menetapkan Roger dan David bersalah atas pembunuhan Samina. Mereka dipenjara selama 30 tahun. Oke guys, itu tadi akhir dari kisah Samina. Bagaimana menurut kalian? Apakah memang Roger sudah merencanakan sebelumnya karena dia takut kalau pacar pertamanya tahu Roger ini berselingkuh? Atau mungkin ternyata Samina dan David menjalin hubungan juga? Jadi ini semacam cinta segitiga. So, kamu bisa kasih komen di bawah ya. Oke, kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ditekan tombol like-nya. Dan untuk kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa setelah kamu nonton video ini, ditekan tombol subscribe-nya. Dan dinyalakan juga tombol lonceng notifikasinya supaya kamu tahu pada saat aku upload video terbaru. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap berhati-hati. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya.